Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini saya akan membahas satu permasalahan karena barusan saya tuh mendengarkan bahasan yang saya dibicarakan di channelnya Kaum Hadi, membahas tentang membangun peradaban Indonesia untuk menjadi mercusuar dunia dengan harta amanah. Jadi seolah beliau tuh menyaksikan istilahnya itu kan seolah halu gitu lah tentang kepemilikan harta-harta amanah itu. Karena katanya beliau pernah mengetahui, jadi ada informasi dari keluarga Bung Karno sendiri yang menelusuri tentang arsip negara gitu, arsip nasional, bahwa kita itu tidak memiliki yang disebutkan harta amanah seperti emas kayak gitulah yang bisa biasa sering orang-orang kelompok lain ada yang mengurusi itu tentang harta amanah di Nusantara gitu. Ini karena ada sangkut pautnya dengan perjalanan saya, walaupun saya sendiri bukan kelompok paranormal gitu ya yang apa istilahnya ada mungkin jalurnya beratu paduka gitu, kalau saya bukan gitu. Dan saya sendiri bukan dari kelompoknya orang yang mengurusi masalah amanah gitu. Jadi kan ada kelompok orang yang pemegang dokumen harta amanah gitu, berapa puluh mungkin ya saking banyaknya yang aku ngaku akhirnya jadi apa penipuan, ujung-ujung penipuan. Tapi buat saya sendiri tentang harta amanah itu bisa dikatakan ya secara ini saya meyakini ada gitu. Cuma yang ngaku-ngaku yang saya temuin selama ini udah berapa orang yang ngaku-ngaku punya dokumen ke harta amanah itu tidak bisa menunjukkan di mana barangnya itu. Cuma pegang dokumennya saja gitu. Tapi ini menyangkut perjalanan saya sendiri begitu beres pemilihan presiden kan tahun 2004 waktu zaman Pak SBY menang. Jadi 2 bulan setelah pelantikan saya itu didatangi langsung oleh Pak Soekarno gitu. Tapi jelas-jelas Pak Soekarno dalam keadaan itu beliau tidak berjasad seperti kita gitu. Walaupun wujudnya kelihatan iya seperti yang kita lihat tadi poster-poster itu. Pakai baju kebesaran presiden yang banyak ininya gitu. Cuma waktu itu saya mau pegang ternyata kayak bayangan ngeplos gitu nggak ada gitu. Tapi jelas seolah-olah saya itu berbicara dengan bayangan, tapi jelas itu Pak Soekarno karena kita ngobrol-ngobrol normal biasa gitu. Cuma dalam kalau secara fisik jasadnya nggak ada gitu. Jadi seolah berbicara antar apa melalui kaca atau melalui media TV beliau di sono ini, tapi ini berjasa di hadapan saya gitu karena saya dengar langsung dari beliau menuturkan tentang kepemilikan harta kita yang ada di Bank Swiss, terus kepemilikan tentang barang amanah itu milik negara, milik rakyat tadi bilangnya milik rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan milik keluarga juga, bukan milik keluarga Pak Soekarno. Karena itu istilahnya si harta simpenan itu dipercayakan ke menteri-menterinya untuk disimpan di mana gitu. Jadi menurut pengakuan beliau beginilah si istilahnya cerita itu. Karena saya tanya gitu, dari mana kita memiliki istilahnya bangsa emas-emas itu yang diceritakan, yang jadi harta amanah gitu. Disebutnya dana revolusi gitu. Nah, beliau tuh menceritakan bahwa dulu begitu beres kemerdekaan itu kenapa di Indonesia terutama di Jawa Barat kan ada DI gitu yang dipimpin oleh Pak Kartosuwiryo yang masih temannya Pak Soekarno. Beliau itu memerintahkan ke misalnya Kartosuwiryo untuk mendirikan atau mendeklarasikan
organisasi DI TI untuk dilihat oleh dunia gitu. Jadi itu sebenarnya strategi Pak Soekarno untuk meminta bantuan bahwa yang meminta bantuan ke Timur Tengah bahwa di Indonesia itu mau diislamkan gitu, asas negaranya pun secara ini kekhalifahan lah gitu, asas Islam. Akhirnya dari Timur Tengah ya setuju, akhirnya memberikan pengakuan kemerdekaan, termasuk memberikan bantuan finansial gitu. Jadi ada yang nyumbang lah istilahnya untuk APBN kita. Nah sedangkan di Indonesia itu kata beliau Pak Soekarno itu dari dulu zaman kerajaan kita itu udah memproduksi walaupun secara tradisional tentang penggalian emas itu udah dari zaman kerajaan kita itu udah sebenarnya udah mampu, cuma dalam keadaan dengan cara manual misalnya, bukan modern kayak sekarang di Freeport gitu. Tapi itu jumlahnya kalau dikumpulkan sudah lama, udah banyak gitu. Jadi begitu dari kerajaan-kerajaan dikumpulkan untuk istilahnya, dan kita juga secara punya apa kepemilikan nasional untuk biasanya menjual gitu, jual emas itu yang dikumpulkan. Tapi begitu ada bantuan dari Timur Tengah istilahnya untuk anggaran negara APBN itu, akhirnya si uang tuh masuk dari luar negeri, dari Timur Tengah. Nah yang ini istilahnya emas yang harusnya dijual kita simpan, kata Pak Soekarno begitu. Jadi dipendam. Jadi banyak itu titik-titik penyimpanan emas itu dengan alasan bahwa di Indonesia akan dijadikan negara Islam, buktinya DI akhirnya negara-negara Timur Tengah yang setuju untuk mengakui kemerdekaan sekaligus untuk mengakui bahwa Indonesia negara Islam gitu. Makanya negara-negara yang dari luar itu, yang Timur Tengah terutama, membantu kita dengan adanya DI itu. Terus kata saya tuh yang lainnya gimana, yang dari Bang Swiss, kata beliau tuh begini, kita minta bantuan ke Eropa Timur, yang waktu itu katanya Uni Soviet ya. Negara-negara Uni Soviet ke persemakmuran Uni Soviet, Yugoslavia, ya misalnya masih Eropa Timur lah, melihat kita ada peluang untuk jadi negara yang sama berideologinya karena ada komunis gitu, PKI di Indonesia. Akhirnya dikirimlah bantuan untuk Indonesia. Kalau sekarang kan udah jelas, sekarang juga seperti Amerika membantu Ukraina dengan persenjataan kan. Terus ada wacana untuk memberikan modal, itu kan dari dulu juga kayak gitu sebenarnya. Negara Eropa Timur pernah membantu kita, cuma masuk uangnya ke disimpan di bank Swiss gitu. Untuk apa? Sebenarnya dari dulu sistemnya kayak gitu gitu. Jadi negara-negara sekutu ini jor-joran membantu persenjataan, peralatan, pasukannya, termasuk anggarannya, uangnya gitu. Yang dulu ke Indonesia disimpannya di bank Swiss gitu. Jadi kepemilikan atas nama Soekarno Hatta berupa uang yang bantuan dari Eropa Timur itu ada di bank Swiss. Terus saya tanya, jadi peruntukannya untuk apa itu? Gitu. Yang di bank Swiss untuk apa? Terus yang emas-emas ini kalau kemudian hari untuk apa? Jadi beliau sendiri mengatakan bahwa bantuan yang dari Eropa Timur itu untuk membeli persenjataan. Kenapa Eropa Timur mau gitu soal membantu kita? Karena ya itu di kita kan waktu itu Partai Komunis menang. Jadi partai mungkin yang kedua gitu, yang pertama kan Masumi, cuma Masumi dibubarkan oleh Pak Soekarno. Tapi kita sendiri tidak mau membubarkan, sebenarnya Partai Masumi tidak membubarkan, tapi membubarkan diri gitu. Jadi bukan dibubarkan oleh pemerintah, tapi membubarkan diri karena melihat pemerintah cenderung ke istilahnya seperti sekarang lah, lebih menginikan Partai Komunis gitu, lebih ditonjolkan ke, jadi terlihat berat sebelahnya Pak Soekarno itu ke Partai Komunis waktu itu. Padahal katanya itu ya politik, kata beliau itu politik agar supaya yang dari bantuan dari PT di Bank Swiss itu untuk segera masuk untuk
belikan persenjataan. Ternyata kita kan keburu ada Semarit yang surat 11 Maret yang diinikan ke Pak Soeharto gitu. Tapi itu secara gak langsung tuh kudeta secara halus, karena penerbitan Super Semar itu oleh Soekarno seolah ditodong gitu untuk membuat itu pelimpahan ke Pak Soeharto. Itu kudeta secara halus sebenarnya yang terjadi. Nah setelah itu akhirnya kepemilikan kita yang di Bank Swiss itu tidak bisa masuk ke Indonesia, karena setelah itu kan Pak Soekarno tidak menjadi presiden lagi gitu, karena mau limpahkan kekuasaannya ke Soeharto dengan mandat surat 11 Maret itu. Jadi sampai sekarang uang yang di Bank Swiss itu tidak bisa dicairkan, tidak bisa masuk ke Indonesia. Bagian seharusnya jaga usah masuk Indonesia, harusnya ya udah kalau ada yang punya, karena waktu itu Pak Soekarno memperlihatkan kepada saya itu ini nomornya, saya kira nomor rekening, bukan, ini katanya nomor loker. Jadi ada loker tersimpan dokumen-dokumen itu di situ gitu, tentang misalnya buku tabungannya di loker. Jadi yang diperlihatkan ke saya itu bukan nomor rekening gitu, tapi nomor loker yang di Bank Swiss. Silakan ini, tapi mengamanatkan memberikan itu ke Pak SBY, dan untuk membicarakan Pak SBY itu seolah di istana itu udah disadap. Jadi itu yang harus ada amanat untuk disampaikan ke Pak SBY waktu itu. Tapi saya kan misalnya menolak karena secara rasional saya kan nggak mungkin bisa masuk ke istana. Misalnya karena keperluannya apa? Karena protokoler kan nggak bisa nemui presiden selonong boy gitu. Jadi saya itu yang saya utarakan ke Pak Soekarno, nggak mungkin saya bisa masuk ke istana. Padahal Pak Soekarno itu amanatnya, tolong kasihkan ini ke Pak SBY dan katakan bahwa di istana itu telah disadap oleh ya Islam komunis itu ya, yang berpaham komunis masih bercokol di istana. Itu udah dikasih tahu oleh Pak Soekarno tuh kepada saya tahun 2004 untuk mengasihkan nomor itu ke Pak Mar'i Muhammad, karena beliau katanya orang yang jujur di Indonesia gitu untuk mengurus ini. Cuma itulah, karena saya menolak, akhirnya saya tidak pernah untuk datang, karena saya juga tidak menerima itu yang nomor rekening nomor lokernya juga kan saya lihat tuh berapa digitnya banyak gitu. Ya kalau saya kan pelupa, jadi pas begitu lihat banyak angkanya enggak, saya langsung mana mungkin saya bisa masuk ke istana. Itu alasan saya akhirnya menolak instruksi atau permintaan bantuan oleh Pak Soekarno. Nah sampai sekarang itu dari yang di Bank Swiss itu masih terkunci, termasuk terus saya nanyain masalah simpanan yang emas itu yang barang-barang amanah. Saya tanya ke Pak Soekarno, kalau yang emas itu untuk apa gitu? Kata beliau, iya untuk itu untuk pembangunan di Indonesia. Nilainya itu banyak, fantastis. Yang di Bank Swiss juga nilainya banyak, sampai puluhan ribu triliun nilai US dollar itu yang di Bank Swiss. Kalau istilahnya mungkin bunga per bunga bagaimana terus-terusan kan nggak puluhan tahun tuh bunga berbunga terus-terusan. Di kira-kira kata Pak Soekarno tuh wah, itu sampai 20 ribu triliun US dollar, saking banyaknya. Nah yang emas itu banyak, cuma kalau yang emas itu tidak mengatakan berapa puluh berapa tonnya gitu ke seluruhannya, enggak, cuma peruntukannya untuk pembangunan gitu, modal pembangunan di Indonesia. Kalau yang emasnya itu, kalau yang di Bank Swiss itu uang untuk pembelian para senjata gitu buat Indonesia. Jadi nggak usah menarik uang langsung masukkan ke BI, nggak, udah transferin aja. Misalnya kalau kita mau beli senjata ke Rusia ya udah transferin aja dari Bank Swiss ke bank yang Rusia itu untuk membeli senjata. Itu kata Pak Soekarno. Lagian, nah misalnya menurut keyakinan saya sendiri, harta amanah itu ada. Cuma kapan mau dikeluarinnya, kapan mau dimanfaatinnya. Kalau instruksi ke saya tetap, kita harus menunggu presidennya yang bisa adil itu. Makanya kita itu menunggu Ratu Adil. Gitu.
Jadi seorang presiden yang bisa adil dalam melaksanakan tatanan hukum, ekonomi, segala macam lah gitu. Kalau sekarang kan udah masih terlihat jelas. Jadi presiden ini pro siapa, ngebela siapa udah masih ketahuan gitu kan, pincang sebelah gitu lah. Bukan ininya tapi kebijaksanaannya yang berat sebelah itu terlihat. Sedangkan saya itu pengen melihat orang yang benar-benar jiwanya nasionalis gitu. Jadi siapa aja kalau salah ya udah hukum aja, tahan aja. Kalau memang melanggar aturan ya udah hukum gitu. Kalau benar ya bela walaupun istilahnya mau sayap kiri atau kanan gitu lah istilahnya. Jangan melihat karena satu kubu dibela gitu. Yang sekarang tuh terlihatan, makanya yang presidennya sekarang bukan Ratu Adil, bukan. Jadi saya mengharapkan secepatnya gitu. Misalnya tahun 2024-nya pengennya yang muncul itu Ratu Adil. Yang orangnya yang bijaksana, penegakan hukumnya enggak tebang pilih istilahnya. Bisa berlaku adil terhadap semua rakyatnya gitu. Kalau salah salah, kalau benar ya benar, dibela gitu. Kalau sekarang kan enggak, yang benar bisa dihukum, yang salah bisa dibela gitu. Ya itulah tidak adilnya. Nah, selama belum ada presiden yang bisa adil kayak gitu, ini harta ini masih terkunci. Baiklah secara rasional mungkin orang yang kaum hadi itu istilahnya nggak percaya, nggak mungkin gitu kepemilikan kita dari mana sumbernya. Kalau saya sendiri itu dari pengakuan Pak Soekarno ya kayak gitu, bahwa kita itu dulu memiliki gitu, punya simpenan apa hasil tambang dari zaman kerajaan juga sudah ada kita, walaupun secara manual gitu. Nah, pemahaman kedua ini secara hakikat kemakrifatan ya. Walaupun toh ya dibilang di Indonesia tuh nggak ada istilahnya apa pendem apa harta amanah tuh nggak ada sama sekali, itu cuma bualan kosong gitu. Tapi sebagai seorang yang makrifat, yang paham hakikat, kita bisa mempelajari tentang kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Bunda Fatimah, putrinya seorang nabi, karena di rumah nggak ada makanan, akhirnya beliau tuh Bunda Fatimah tuh datang ke rumah ke bapaknya, ke baginda Rasul, untuk meminta istilahnya kalau ada makanan di rumahnya gitu. Pas datang ke rumah baginda Rasulullah, pas mau minta istilahnya, ternyata baginda Nabi juga udah berapa hari katanya belum makan karena nggak ada makanan, sampai si perutnya tuh diganjal sama batu. Nah, dalam melihat keadaan itu, akhirnya kan Bunda Fatimah sampai menangis gitu. Sampai bilangnya, beginikah keadaannya seorang raja, istilahnya baginda Rasul seorang raja jazirah Arab, sampai nggak ada makanan, saking prihatin keadaannya gitu. Sampai akhirnya kan mungkin secara ini baginda Nabi juga terenyuh karena nggak bisa memberikan istilahnya kepada putrinya makanan yang bisa diberikan karena memang lagi nggak ada gitu. Akhirnya kan nggak lama kemudian datang malaikat penjaga gunung. Dia menawarkan ke baginda Nabi untuk menjadikan gunung Uhud itu jadi emas. Hal ini, kekuatan ini kan bisa saja sekarang juga bisa terjadi. Orang tadinya kalau ini pesawahan atau gunung biasa, gunung pasir, tahu bisa jadi gunung emas yang nilainya puluhan ribu atau jutaan ton, itu bisa, saya yakin bisa. Tidak ada hal yang tidak mungkin karena kekuatan Allah itu mutlak bisa kayak gitu, kun payakun bisa. Walaupun tadinya di kita itu nggak ada gitu. Karena kenapa? Karena janji Allah sendiri tidak akan terjadi kiamat sebelum harta benda, harta pendeman, maupun istilahnya minyaknya belum kering, habis diangkat, disedot gitu, terus emas-emas yang belum terangkat gitu ya, didohirkan untuk dikelola. Selama masih ada, itu tidak akan terjadi kiamat. Karena ini isi perut bumi itu harus dikeluarkan dulu gitu. Bangsa emasnya, berlian segala macam lah, pokoknya harta pendeman itu bisa di akhir zaman bisa dikeluarkan tanpa harus kayak menggali secara manual atau secara modern juga. Karena itu kisah di
Kangjeng Nabi itu real terjadi. Malaikat menawarkan bahwa ini Jabal Uhud bisa dijadikan emas. Cuma baginda Nabi kan menolak. Kenapa? Karena keadaan prihatin begitu, jangan-jangan orang yang mau masuk Islam karena mencari hartanya gitu, karena kekayaan, misalnya mencari keduniaan, bukan karena benar-benar karena keimanan, bukan misalnya. Takutnya dikhawatirkan kayak gitu. Akhirnya baginda Rasul itu menolak tawaran malaikat untuk menjadikan Jabal Uhud, Gunung Uhud itu jadikan emas. Kan kalau dilihat Jabal Uhud segitu gedenya itu berapa ribu ton kalau jadi emasnya itu. Cuma baginda Nabi menolak. Kenapa menolak itu istilahnya ada tawaran? Ya karena kalau diterima saja bisa terjadi. Kalau ya udah itu jadikan, bisa terjadi. Gunung segede gitunya bisa berubah jadi emas. Karena kuasa Allah itu mutlak. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau benar-benar kita itu beriman, percaya bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Contoh yang kedua, kekayaan Nabi Sulaiman. Kan sudah dijelaskan tuh dinasnya, nggak mungkin Allah tuh berbohong, mengatakan bahwa ada banyak jin-jin, setan-setan yang ditundukkan ke Nabi Sulaiman untuk dipekerjakan, menyelam dalam lautan, mencari mutiara, intan, berlian, menurus bumi istilahnya, itu ada kekuatan gitu. Walaupun sesar ini apa dia ngambil dari ya tumpukan yang telah dimiliki orang, enggak kan, itu langsung ngambil dari alam dengan kekuatan jin isinya yang telah ditundukkan oleh Allah. Dulu Allah berkuasa, ya sampai kapan juga Allah berkuasa, bisa saja terjadi. Apa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman, apa yang terjadi zaman Nabi, malaikat nawarin, itu kan atas izin Allah untuk menawarkan ke baginda Nabi untuk menjadikan Gunung Uhud itu emas. Karena malaikat itu tidak pernah secara kemauan sendiri gitu, kayak kita gitu, sok-sokan udah saya jadiin, itu pasti ada instruksi dari Allah. Malaikat gak mau bergerak sendiri kalau nggak ada instruksi perintah dari Allah untuk mendatangi baginda Nabi untuk menawarkan Gunung Uhud jadi dijadikan emas. Sampai kapanpun Allah itu mutlak. Walaupun ya istilahnya seandainya yang harta amanah yang disebutkan itu tidak ada gitu, cuma halu hoak gitu, permainan orang-orang bini sepuh misalnya. Walaupun tidak ada itu bisa diadakan gitu, bisa diadakan. Karena saya juga pernah ada, ya sini kan pembicaraan masalah batin gitu. Nanti sewaktu kalau saatnya tiba ke saya tuh ada yang gaib yang walaupun tanah hitam, tanah lumpur hitam itu kalau kata kamu emas, bisa jadi emas. Itu ada penawaran dari gaib. Tapi nanti kalau udah waktunya. Waktunya kapan? Ya ini nunggunya Ratu Adilnya ada nggak ini? Kalau sampai kapan nggak ada terus-terusan istilahnya, ya mungkin ini nggak bakalan terjadi karena itu syaratnya gitu. Indonesia jadi mercusuar dunia kalau ada dipimpin oleh seorang raja ratu yang adil. Tapi kalau tidak ada sampai kiamat, ya syarat itu nggak terpenuhi, ya nggak bakalan terjadi. Makanya saya sekarang tuh lagi berusaha untuk menjadikan calon ini yang sekarang pengen ketemu, makanya dengan calon presiden itu untuk dijadikan ratu adil. Karena Satria Piningit ini udah ada, si gaibnya Satria Piningit ini udah ada gitu. Dari tahun 2005 juga ada nunggu. Dia menunggu wadah mana yang mau diisi gitu. Ini Satria Piningit, dia udah ada, cuma di alam gaib gitu, di alam Jabarut. Ini tinggal memasukkan ke wadah, orangnya siapa yang mau dijadikan. Bisa aja semalam dilantik, bisa jadi dia langsung Ratu Adil itu, yang di dalamnya ada Satria Piningit. Cuma masalahnya ini bisa, ya anggaplah Ganjar Pranowo bisa, Prabowo bisa, Anies Baswedan bisa, atau siapa saja mau mencalonkan udah masuk ke KPU daftar gitu untuk secara resmi ikut dalam pilpres istilahnya yang diantara calon ini di salah satunya saya bisa jadikan, karena ini tinggal ngisi kan untuk jadikan Ratu Adil. Kalau udah ini klop gitu yang
2024 bahwa yang mimpin nih bener-bener nih Satria Piningitnya udah masuk nitis istilahnya. Pas ini jadi Ratu Adil. Besok lusanya juga ayo kita angkat yang di mana barang-barang itu untuk menjadikan Indonesia mercusuar dunia. Karena secara lahiriah iya memang alamnya cuma gini gitu. Pengeboran minyak di anu titiknya ini masih banyak Freeport Kalimantan. Tapi ingat di daratan Indonesia di Nusantara ini ada kerajaan lain yang tidak terlihat. Contoh seperti yang kasus kerajaan gaib Saranjana itu. Itu bukan omong kosong, memang ada. Jadi di balik yang dohir ini kelihatan hutan, gunung itu pasti kalau kita mau masuk ke alam itu ada kerajaan gaib yang istilahnya masjidnya juga tiang-tiangnya dari emas udah dipakai tiang masjid istilahnya gitu. Walaupun satu masjid itu bisa puluhan ton itu emasnya di bangunan masjid. Apalagi yang tersimpan gitu. Dari masalah apa? Tidak cuma emasnya kan, inten berlian itu banyak saya lihat. Tapi itu di dunia lain tersimpan di dunia gaib. Jadi kalau menanyakan secara real di mana kuburnya, mana cirinya, harus kita gali gitu. Kalau cara batin nggak mesti harus digali dengan fisik, gitu. Bisa diangkat atau pada muncul. Karena itu ada di lapisan dunia lain dikuasai oleh bangsa gaib. Makanya kita tidak bisa lihat walaupun dengan alat apa juga kalau di situ terlihat dalam gaib terus digali dengan fisik ya nggak bakalan ketemu. Karena yang menjaganya gaib. Jadi kita yang harus masuk ke alam gaib. Kayak zaman Nabi Sulaiman itu yang masuknya yang kerjanya itu bangsa jin untuk mendohirkan itu barang inten berliannya itu mutiara itu mutiaranya. Seperti halnya gitu kalau kita orang yang beriman kita harus yakin bahwa kekuatan Allah itu kekuasaan Allah itu mutlak bisa mendohirkan kayak gitu seperti yang di malaikat yang menawarkan tentang Gunung Uhud ke Nabi Muhammad gitu. Kita harus meyakini itu walaupun secara rasionalnya di lahiriah tuh nggak ada gitu di situ galiannya kosong gitu. Tapi kalau udah waktunya bisa jadi ternyata hutan itu kebun itu kok kerajaan gaib atau tersimpannya harta karun yang dijaga gaib akhirnya nggak kelihatan digali tuh kayak biar gunung batu atau gunung pasir biasa ternyata di situ ada bisa terjadi kayak gitu kalau kita meyakini masalah hakikat dan kemakrifatan karena harus paham benar bahwa kekuatan Allah itu mutlak bisa kun payakun bisa jadi tempatnya di sini kosong tadinya tapi ritual di situ kita narik tahu-taunya yang dari Freeport misalnya keambil ketarik bisa kebesar kayak gitu itu kalau Allah udah berkehendak tidak ada hal yang tidak mungkin itu jawaban saya untuk kaum hadi yang memang beliau tuh orang-orang kejawen ya tapi setahu saya kejawen itu ada yang dari orang kepercayaan ada yang beragama Hindu ada yang Buddha juga ada yang Islam jadi nggak semua orang kejawen itu misalnya non Muslim atau kepercayaan enggak karena saya pernah ketemu dengan orang kejawen tapi dia Islam gitu dasarnya orang agama Islam mempelajari kejawen ada istilah kejawen itu istilah Jawanya kalau kita itu orang Islam yang mempelajari jadi sufi tasawuf gitu kejawen itu sufi tasawuf yang mempelajari masalah kejiwaan gitu tentang budi luhur jiwa murni gitu itu orang-orang tasawuf kayak gitu yang sederhana gitu jiwanya istilah Jawa aja kejawen gitu jadi nggak jangan dipandang apa sisi negatifnya jadi ada orang saya mau kejawen tapi saya sholat oh berarti yang kejawennya yang Islam gitu saya mau kejawen tapi Hindu oh nggak bakalan sholat kayak kita kayak orang Islam itu kejawennya gitu jadi istilah kejawen itu kejiwaan atau ahli kebatinan lah istilahnya kalau di Sunda mah ada Sunda Wiwitan gitu tapi Sunda Wiwitan cenderungnya ke aliran kepercayaan gitu percaya ada Sang Hyang Widi yang kuasa Sang Hyang Taya gitu kan taya bandingannya gitu misalnya ke Allah maksudnya Allah dat yang maha suci mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya nih untuk
masalah pemaparan tentang harta amanah, bahwa kalau saya sendiri punya keyakinan karena ketemu dengan Soekarno-nya sendiri secara langsung, tapi beliau itu tidak berjasa seperti utuh kita gitu, tidak. Karena beliau udah hidupnya di antara dua alam, Nasut sama Jabarut. Yang saya bisa disebutkan yaitu beliau sudah berada di alam Jabarut yang silem gitu. Yang silem itu saya ya kasarnya siluman, maksudnya manusia yang berada di alam Jabarut itu udah dianggap siluman gitu. Jadi ini real perjalanan saya udah ketemu beliau tuh bisa dibilang sampai 4 kali mungkin waktu di Kawah Galunggung. Karena beliau datang pertama itu ya silaturahmi, karena ada orang Cirebon yang selalu diaping orang Wali Songo, karena begitu dia datang tahu-tahu kok rombongan Wali Songo itu pada kayak yang ngaping dia gitu terus. Nggak lama kemudian kok tahu-tahu ada Pak Soekarno gitu. Ya cerita banyak dengan Pak Soekarno, kenapa kita ada perjanjian hubungan dekat dengan John F. Kennedy, itu masalah kolateral barang-barang amanah itu yang surat-suratnya ada di Amerika, kata beliau itu. Kalau barangnya ada masih di kita di Indonesia. Jadi secara gampangnya gini, kita tuh punya mobil, punya kendaraan lah, tapi BPKB-nya di bank gitu. Nah, Pak Soekarno bilang, kita tuh punya emas, tapi suratnya di Bank Dunia, di Amerika, yang disimpannya atau dipatikan karena ada rangkap 3 atau rangkap berapa lah, kepemilikan gitu, termasuk di Indonesia. Tapi yang di Indonesia tidak disimpan jadi arsip nasional, tapi di orang-orang sepuh amanahin pemegang dokumennya. Karena kepemilikannya bukan milik negara, tapi milik rakyat. Si harta ini milik rakyat. Itu yang saya tahu dari obrolan dengan Pak Soekarno tahun 2004 dulu itu. Ya dicukupkan sekian dulu dari bahasan dari saya. Untuk video selanjutnya mungkin kalau ada yang menanyakan sesuatu, mungkin saya bisa menjabarkan di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.